Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Tetap semangat ya. Dan saya ucapkan selamat datang di webinar SMKI sesuai ISO 27001-2022. Pada hari ini, eh, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat yang dilimpahkannya sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul secara virtual melalui Zoom. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang ke semua peserta ya. Di sini adalah acara sharing-sharing. Saya adalah Restia Mugiono. Saya juga selaku narasumber yang akan memaparkan materi pada malam hari ini. Nah, tujuannya dari acara ini adalah kita sharing ya, supaya nantinya pemahaman tentang SMK itu lebih banyak lagi yang lebih paham, lebih familiar. Terus juga nanti ada eh demo session kali ya, pakai AI, tapi nanti nggak saya tampilin. Ini nanti recordingnya nanti dipublish di YouTube ya. Jadi kita off cam aja. Kemudian untuk sesi eh hands on pakai AI-nya mungkin saya nggak akan tampilin di recordingnya, tapi untuk rekan-rekan di sini aja. Jadi seperti itu kira-kira. eh Rekan-rekan gimana? Udah familiar sama ISO 27001 apa belum? Kira-kira boleh jawab di chat atau gimana? Ada yang udah praktek ISO-nya atau baru newbie, baru tahu? Selamat malam Mbak Risti ya. Ya, malam. Nah, ketemu lagi nih jadian dulu di UDP dulu. Oh iya, Iya. siap Mas. Mungkin Nah, nanti kita bakal bahas UPDP kali ya di next sessionnya juga. eh Kalau kata teman-teman saya nih mau ada aturan panjangan ya, apa dari undang-undang PDP-nya mau ada penjelasan yang lebih rincinya gitu dan mau rilis nanti mungkin kita bisa bahas juga di next session. Tapi at least eh Mas Ferry udah familiar, udah liar ya Mas ya udah pusing. Jadi sebetulnya kalau kita menerapkan undang-undang PDP itu nggak akan bisa tanpa menerapkan ISO 27001 karena pada konsepnya adalah privacy itu di atas security gitu. Jadi tanpa security privacy nggak akan mungkin sih diterapin. Jadi mau nggak mau kita harus nerapin security dulu, baru nanti upgrade ke privacy gitu. Dimana privacy dan security itu ada irisannya ya. Kalau menurut saya sih lebih ke subset, tapi dia juga ada irisan dengan hal lain juga sih. Karena kalau ngomong undang-undang PDP dia lebih ke compliance ya rekan-rekan. Oke, kita mulai ya. Jadi, sebelum kita bahas klausul 4, kita ulang dulu tentang pembahasan dari sistem manajemen gitu. Jadi, teman-teman harus tahu nih bahwa sistem manajemen itu adalah sebuah kerangka proses ya untuk memastikan eh, apakah organisasi itu menjalankan tugasnya dalam konteks tertentu gitu. Jadi, ketika kita ngomong sistem manajemen itu adalah sebuah sistem untuk manajemen gitu ya. Dibolak-balik aja. Tapi intinya adalah sistem manajemen tuh banyak ya rekan-rekan, nggak cuma ISO 27001, ada banyak lagi ISO lainnya yang tentang sistem manajemen. Dan ketika kita bahas sistem manajemen, ketika kita sudah paham patternnya dari ISO ini nanti akan mudah untuk implementasi sistem manajemen yang lain. Nah, kenapa harus sistem manajemen? Karena supaya bisa berjalan dalam sebuah organisasi. Kebayang nggak sih kalau misalnya keamanan informasi tanpa sistem manajemen? Wah, itu bakalan parah sih. Parahnya tuh kayak misalnya keamanan informasi itu cuma bagian dari teman-teman IT aja. Bahkan mungkin IT-nya nggak semuanya pengen tahu.
IT security ya doang. Wah, itu jadi babak belur kalau misalnya seperti itu. Makanya eh, yang namanya sistem manajemen itu diperlukan supaya bisa holistik di organisasi. Jadi nggak cuma bagian tertentu aja yang mikirin, tapi satu organisasi mikirin juga dan semuanya terlibat gitu ya. Manfaatnya nanti mengurangi risiko di eh, lingkungan penerapannya ya, juga sosial dan juga keuangan sih yang paling urgent. Karena kalau kita ngomong penerapan ya, penerapan dari keamanan informasi, itu kan banyak aspek gitu ya, nggak cuma teknologi aja, tapi ada humannya juga gitu, ada fisiknya juga, ada yang faktor organisasinya juga. Kalau yang mempraktekkan cuma orang-orang yang ngerti IT aja, itu bakalan susah gitu. Nanti akan ada sebuah celah, yaitu ada orang-orang yang non-IT yang nggak ngerti apa-apa, tapi justru mereka yang bikin insiden. Nah, itu yang parah tuh seperti itu. Makanya mau nggak mau semua harus dilibatin. Termasuk orang-orang yang nggak ngerti IT, kayak misalnya cuma pengguna aja yang cuma connect ke jaringan. Semua harus ngerti tentang sistem manajemen keamanan informasi ini gitu. Dalam, ya sesuai dengan konteks mereka gitu ya. Terus juga meningkatkan kinerja operasional. Kalau ada SMKI, nanti ada ngomong monitoring, bikin sasaran keamanan informasi, itu akan lebih enak lagi karena monitoringnya udah ada semacam KPI-KPI tertentu. Terus juga bisa menurunkan biaya. Kenapa? Karena kalau insiden biayanya besar ya. Gitu. Kalau terjadi insiden itu pasti kos-kos yang besar dan dalam waktu singkat harus dikeluarkan gitu. Tapi kalau pakai sistem manajemen, cost-nya sudah bisa diukur gitu. Jadi secara jangka panjang itu menurunkan biaya. Tapi mungkin secara jangka pendek ada biaya-biaya yang harus dikeluarin ya di awal-awal implementasi SMKI. Misalnya biaya untuk proses sertifikasinya, which is itu nggak sedikit ya. Tapi dalam jangka panjang itu sebetulnya lebih menguntungkan sih. Kemudian meningkatkan kepuasan dari stakeholder gitu. Kenapa? Karena di era digital seperti ini bisa menangani informasi dengan lebih baik, menghindari rintangan hambatan dalam proses bisnis, kemudian eh, continuous improvement ya, dan mendorong inovasi-inovasi. Kemudian, ketika kita ngomong sistem manajemen dalam konteks keamanan informasi, kita harus paham bahwa ada konsep plan, do, check, act. Nah, ini semua adalah tahapan yang familiar di dalam ISO untuk konteks sistem manajemen. Jadi ada fase plan-nya, ada do-nya, ada check, dan ada act. Nah, kalau organisasi sudah menerapkan ISO, maka plan-nya ya dimulai dari tahun sebelumnya gitu. Tapi kalau belum memulai ISO, biasanya harus bikin tim baru, tim implementasi, bahkan kadang-kadang nge-hire konsultan. Dan seperti itu bikin project hanya untuk menerapkan dokumen, menerapkan kontrol-kontrol di awal. Kemudian ketika di fase plan juga nanti melakukan semacam risk assessment ya di situ. Baru nanti define kebijakan prosedur, lalu nanti diterapkan di fase 2, lalu dicek. Cek itu di monitoring implementasinya, lalu nanti ada audit internal, lalu ada tinjauan manajemen. Baru setelah itu dari hasil temuan-temuan dan kekurangan yang ditemukan, baru nanti dilakukan perbaikan. Perbaikan terhadap temuan yang ujung-ujungnya adalah melakukan improvement gitu. Itu dalam 1 tahun ya rekan-rekan. Jadi nanti harus bikin semacam kalender. Kira-kira di bulan Januari ngapain nih gitu ya. Oh, misalnya di bulan Januari, misalnya di tahun berjalan gitu. Oh, bulan Januari harus melakukan eh, analisis risiko lagi gitu. Itu harus dijadwalkan. Kemudian nanti oh di bulan apa ada audit internal gitu. Jangan sampai fase-fase yang ada di SMKI kelewat gitu. Karena dianggap ah
tahun kemarin udah ya. Iya, tahun kemarin kan tahun ini juga ada. Jadi ini adalah daily apa ya? Yearly rutin di organisasi nantinya. Jadi ketika habitnya sudah terbangun ya tiap tahun bakalan ada pekerjaan terkait SMKI kayak gitu. Jadi lumayan berat ya, makanya harus bagi-bagi tugas tuh di organisasi, nggak bisa cuma pihak tertentu aja yang mikirin SMKI. Kemudian ketika organisasi udah menerapkan SMKI, kan sering tuh ya, kok udah sertifikasi tapi ada insiden, kok ini gitu, banyak kekurangan kok, tapi sertifikasinya masih jalan. Nah, itu tergantung penilaian dari certification body-nya gitu. Tapi intinya ketika sudah menerapkan SMKI, kan ada yang bilang, wah percuma dong, nggak ada gunanya dong. Enggak juga sih kalau menurut saya gitu. Meskipun gunanya sangat kecil, tapi percayalah ketika organisasi sudah bertumbuh untuk mengerjakan SMKI bersama-sama gitu ya, bukan sekedar di atas kertas, pasti ada something yang terbangun dari habitnya, dari tindakannya, which is itu good gitu ya. Jadi jangan mengabaikan kebaikan-kebaikan yang ada. Meskipun mungkin nggak efektif gitu. Meskipun mungkin, wah ini nggak bener nih, ini nggak bener gitu. Tapi masih ada kebaikan. Daripada, daripada keamanan informasi hanya dipahami sama tim IT security only gitu. Sementara mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak punya wewenang gitu ya. Jadi apapun yang terjadi di organisasi meskipun ada kekurangan sana sini, ya itu tetap bagus gitu daripada gak ada SMKI sama sekali. Daripada keamanan informasi itu jadi hanya perhatian dari segelintir orang dan segelintir orang itu tidak punya wewenang karena misalnya jabatannya jabatan teknikal gitu ya, eh, tidak punya wewenang untuk sampai ngobrol ke manajemen. Nah, itu gak enak gitu. Makanya apapun yang terjadi di SMKI, it's okay gitu ya. Yang penting adalah ada improvement dari tahun ke tahun. Nah, masalahnya improvementnya mau kecil terus atau mau improvement besar ya itu tergantung dari organisasi masing-masing gitu ya. Ada organisasi yang modelnya tuh nggak mau ideal gitu. Maunya tuh stagnan. Nah, itu bisa aja gitu. Sering banget sih nemuin yang kayak gitu gitu. Jadi nggak mau diajak improvement yang terlalu banyak tuh nggak mau. Oh kita sanggupnya cuma segini. Oh ya udah gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi at least diterapkan SMK itu udah lumayan ya daripada nggak ada sama sekali. Daripada itu cuma bagian dari segelintir orang yang ngerti IT security. Itu nggak bagus juga. Nah, kalau kita ngomongin standar, jangan lupa rekan-rekan beli standarnya di pesta.bsn.go.id ya. Jadi kalau kita punya dokumen SMKI dan itu dipakai buat kerja, berusahalah untuk beli yang sah, jangan pakai yang bajakan supaya berkah juga ya. Jadi beli di pesta.bsn nanti supaya dokumennya dikasih watermark seperti ini. Jadi sah untuk diedarkan di lingkup internal perusahaan. Kalau nggak punya standarnya, gimana caranya mau menerapkan SMKI gitu ya? Membaca aja tidak bisa, nggak mungkin gitu. Jadi harusnya punya sih gitu, punya, terus di print lah gitu, supaya nanti bisa tahu, oh standarnya ngomongnya kayak gini, oh standarnya kayak gitu, gitu ya. Penting loh untuk punya standarnya dan juga ngebaca standarnya, jadi nggak cuma dengar dari kata konsultan, dengar dari e-book gitu, dan cuma dari konten misalnya gitu ya, harus baca standarnya. Nah, standarnya itu kalau yang beli di Pesta BSN itu harganya lumayan sih, tapi di situ ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Jadi bisa baca versi Inggrisnya aslinya sama versi terjemahannya. Meskipun terjemahannya kalimatnya suka agak-agak aneh ya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, di sini ada penjelasan tentang lingkup standar, kemudian bagaimana dokumen direferensikan, istilah dan definisi baru nanti di standarnya itu sendiri ada di klausul 4, konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, operasional, dukungan, evaluasi kinerja, peningkatan, dan lampiran A.
Nah, penting ya untuk teman-teman paham bahwa sertifikasi itu ISO yang disertifikasi adalah klausulnya gitu ya. Jadi, tidak bisa sertifikasi atau mungkin temuannya major itu kalau tidak menerapkan sistem manajemen gitu. Tapi kalau tidak menerapkan lampiran A ini atau annex itu bisa jadi tetap sertifikasi. Kenapa? Karena bisa jadi emang nggak dibutuhin aneksnya itu kontrolnya atau memang eh baru sekedarnya gitu ya. Jadi yang dan itu bisa menjadi temuan minor kalau cuma kekurangannya ada di aneks A ya, aneks A yang memang tidak berdampak langsung terhadap output dari keamanan informasi. Tapi kalau tidak melaksanakan dari sistem manajemen itu satu aja, maka itu berpotensi jadi temuan major gitu. Kalau temuan major gimana Mbak maksudnya? Kalau temuan major itu nanti ya sertifikasinya bisa dicabut atau kalau lagi pengajuan sertifikasi ya berarti sertifikasinya nggak jadi dikasih gitu. Maka dari itu kalau teman-teman masih di awal ya ngebangun ISO ini 27001 utamakanlah dari klausulnya dulu gitu. Karena bisa jadi aneksnya itu ala kadarnya tapi kalau di awal ngebangun ISO 27001 mungkin itu bakalan ada semacam pemakluman gitu ya. Pemakluman karena masih bisa diterima, masih bisa dilanjut untuk diimprove di tahap selanjutnya gitu. Tapi kalau tidak menerapkan sistem manajemennya itu nggak bisa gitu karena itu jadi temuan major. Karena yang disertifikasi adalah sistem manajemen gitu. Dan sistem manajemen itu dari klausul 4 sampai 10. Seperti itu. Kita tadi udah bahas manfaatnya ya. Jadi manfaatnya memang banyak ya rekan-rekan. Jadi jangan ragu untuk menerapkan ISO 27001. Karena manfaatnya pasti bisa dirasakan di lingkup organisasi. Kemudian ini adalah overview ya dari klausulnya. Kemudian ini ada overview dari kontrolnya. Kontrolnya itu ada banyak ya, ada 93. Yang sebelumnya ada 100 lebih. Di merge dan ada yang baru gitu. Nah, kontrol ini semua harus diterapkan kalau memang relevan. Makanya nanti ada dokumen yang menyatakan apa aja sih yang relevan kayak gitu. Dan kalau misalnya belum menerapkan, akan dicek ya apakah itu bisa jadi temuan atau memang tidak relevan terhadap proses bisnis. Dimana kalau nggak diterapkan dan dianggap sah ya nggak apa-apa gitu. Jadi hmm, intinya adalah klausulnya dulu dipikirin, baru kontrolnya. Jangan kebalik ya. Oke, kita lanjut ke klausul 4.1, yaitu memahami organisasi dan konteksnya. Jadi, kalau di awal tahun kita mau menerapkan ISO atau di awal-awal banget kita mau menerapkan ISO ketika project sertifikasi itu, kita harus ngedefine dulu memahami organisasi dan konteksnya. Kenapa? Karena yang namanya ISO itu bisa disesuaikan dengan konteks organisasi gitu. Maksudnya gimana? Bisa aja organisasi itu cuma mengelola data fisik. Bisa nggak disertifikasi kayak gitu? Bisa. Jadi nanti yang dicek cuma em, informasi fisik kayak dokumen-dokumen fisik bisa gitu. Atau nanti ada organisasi yang dia punya aplikasi gitu ya, aplikasi mobile digunakan oleh banyak klien. Ya konteksnya mau apa nih? Mau ruang lingkupnya? Ruang lingkupnya aplikasi doang. Atau ruang lingkupnya di database-nya doang. Nah itu bisa. Bagaimana kita mendefine konteks organisasi ya. Jadi kita harus paham nanti apa aja sih isu internal dan eksternal kemudian yang relevan dengan tujuan SMKI itu gitu. Jadi kalau kita ngomong isu internal dan eksternal berarti kita harus paham ya internal isu internal itu apa aja sih?
isu eksternal itu apa aja sih gitu ya. Kemudian yang terkait sama tujuan SMKI, di mana kalau kita memetakan isu internal dan eksternal, nanti kita jadi lebih paham ya apa yang harus dilakukan dengan SMK ini atau apa yang menjadi prioritas. Kemudian yang kedua, organisasi ini harus menentukan isu perubahan iklim yang relevan. Nah, ini ada di amandemen. Ini jangan sampai kelewat juga ya. Jangan sampai teman-teman cuma paham isu yang internal eksternal sama lupa amandemen ini. Jadi ini harus ada. Nah, ini nanti harus dibikin dalam dokumen gitu. Ada dokumen yang menyatakan isu internal eksternal gitu ya. Kemudian ada isu perubahan iklim yang relevan apa. Ya, perubahan iklim yang relevan ya apa ya? Banyak sih gitu. Misalnya terkait sama banjir atau misalnya kalau yang sekarang itu ada isu kebakaran misalnya gitu. Apakah itu berpengaruh atau tidak? Apakah terhadap banjir itu berpengaruh apa tidak? Atau perubahan cuaca gitu ya, karena tiba-tiba em, dari mm, kesehatan udaranya berkurang, terus tiba-tiba kena ISPA pegawainya misalnya seperti itu. Apapun yang relevan itu harus di list. Jadi SMK itu harus dibuat sesuai dengan konteks gitu ya. Nah, konteks ini yang harus dipahami. Tanpa memahami konteks, nanti kita nggak ngerti apa yang dihadapi di SMK itu. Kemudian yang terlibat ya banyak ya, ada top manajemen, tim SMKI-nya, atau unit terkait gitu ya. Tapi biasanya kalau kita ngomong isu internal, eksternal, dan isu perubahan iklim, biasanya ya ini di-create dulu sih sama tim SMKI-nya gitu ya. Atau nanti minta approval dari unit terkait, baru nanti ketika sudah ada listnya diajukan ke manajemen untuk approval, jadi mereka udah terima beres gitu. Jadi nggak ada ceritanya kayak nentuin bareng-bareng, biasanya enggak sih. Nah, ini dilakukan di awal membangun SMKI atau ketika terjadi perubahan signifikan atau eh, di kala tinjauan manajemen juga sekalian kan dibahas juga. Jadi salah satu agenda di tinjauan manajemen adalah ngejabarin lagi tuh isu internal dan eksternal. Misalnya nanti dari situ, dari manajemen, oh ini udah nggak relevan nih, ini begini nih, ini sekarang masalahnya berubah lagi seperti ini. Nah itu yang dipakai di tinjauan manajemen, misalnya tinjauan manajemennya itu di 2025, nanti bisa tuh di awal tahun untuk nyusun dari konteks organisasinya itu disesuaikan kembali. Jadi kita harus mengidentifikasi isu internal eksternal, kemudian evaluasi, terus isu perubahan iklim juga dievaluasi. Kemudian di sini kita create kebijakannya ya. Jadi di kebijakan SMKI-nya nanti ada bab mungkin ya, babnya tentang klausul 4 itu, tentang konteks organisasi itu dimasukin. Lalu jangan lupa ketika kita udah ngerti tentang isu internal eksternal ini jadi input di risk assessment gitu. Jadi analisis konteks itu kan ngebahas masalah ya. Nah, masalah itu tuh harus bisa direlatekan sama analisis risiko itu. Risk registernya harus relevan. Jangan sampai risk registernya ngomong yang lain, tapi isu internal eksternalnya cuma jadi list doang gitu, nggak masuk risk register, itu jadinya nggak ini sih, nggak ke mapping dengan baik gitu ya. Kemudian juga kalau mau ya kita bikin prosedur ya sih, prosedur analisis konteks organisasi. Misalnya pertama ngecek dulu di internal itu apakah ada yang ini. Nah, jadi step by stepnya kita jabarin. Which is kalau biasanya nggak pakai prosedur ya, langsung aja gitu. Di matriksnya langsung kita define aja. Biasanya kan kayak gitu. Kemudian data dukungnya apa sih? Yaitu dokumen hasil analisis isu internal eksternal,
kemudian evaluasi perubahan iklim, kemudian bisa jadi kita ada notulen rapat untuk tinjauan manajemen ya, di mana di situ kan ada ngebahas juga tentang isu internal eksternal. Lalu di risk registernya ada item yang memang masuk di eh, isu internal eksternal itu. Seperti itu. Nah, dari sini kira-kira rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Nah, sebetulnya saya sudah menyusun sebuah e-book ya, rekan-rekan. Jadi di e-booknya itu saya udah ngejabarin sih e-book yang saya bikin. Mungkin teman-teman ada yang udah punya e-booknya. Jadi di situ saya ngejabarin persyaratannya apa. Lalu isu internal itu apa aja sih? Oh, visi misi, kebijakan, tujuan, strategi, sampai dengan hasil audit sebelumnya. Kalau isu internal itu faktor sosial budaya dan lain-lain, sini sudah ada listnya. Kalau isu perubahan iklim, apa aja ya? Misalnya kayak, oh data centernya berada di daerah rawan banjir, gangguan listrik, akibat cuaca ekstrim, dan lain-lain. Gitu. Jadi apa yang tadi saya sampaikan ada di e-book saya. How-nya ada di sini. Pertama, identifikasi isu eksternal bisa pakai PESTEL ya, political, economic, sosial, teknologi, legal, environment. Jadi kita bikin matriks PESTEL. Dari situ kita bisa analisis apa aja sih dari aspek political, ekonomik, dan lain-lain. Lalu analisis regulasi, analisis industri di faktor eksternal. Lalu tinjau kalau di sisi internal, struktur organisasi, kompetensi SDM. Dari situ kita bisa ngelis masalahnya apa aja. Lalu pertanyakan apakah isu ini mempengaruhi keamanan informasi, apakah mempengaruhi kemampuan mencapai tujuan SMKI, apakah berdampak ke kerahasiaan, integritas, ketersediaan. Karena harus di mapping ya ke aspek CIA ini gitu. Kalau ternyata iya, maka ini adalah yang relevan. Nah, kalau perubahan iklim, identifikasi dulu potensi dampaknya. Dampaknya terhadap apa sih? Banjir kah, cuaca ekstrim kah, terhadap apa gitu. Jadi, apa yang kira-kira masalah yang relevan terhadap faktor iklim? Lalu analisis terhadap aspek CIA-nya. Kalau C itu terhadap confidentiality ya, apakah bisa mengungkap informasi? Kayaknya enggak ya. Apakah mempengaruhi dari integritas? Apakah ke ketersediaan? Biasanya lebih ke ketersediaan sih. Lalu bisa kita simpulkan. Seperti itu rekan-rekan. Nah, di sini ada yang kedua ya, tadi 41, sekarang 42. 42 itu adalah kita memahami kebutuhan dan ekspektasi dari pihak yang berkepentingan gitu ya. Nah, di sini kita harus menginventaris ya, siapa aja sih pihak yang berkepentingan terhadap organisasi kita. Ya bisa stakeholder internal dan juga stakeholder eksternal gitu ya. Berkepentingan terhadap SMKI maksudnya. Kalau stakeholder internal ya misalnya tim IT security, tim bisnis itu kepentingannya apa gitu ya. Kemudian tim eh, sekretaris apa sih? Korsek ya, corporate secretary. Nah, itu mereka kepentingannya apa gitu ya. Tim legal kepentingannya apa terkait SMKI. Kemudian kalau di eksternal itu harapan dari pelanggan apa, kemudian regulator harapannya apa, kemudian dari investor. Nah, itu semua harus kita inventaris siapa aja pihak yang terkait, yang berkepentingan. Lalu mereka tuh harapannya apa sih dalam konteks SMKI gitu ya. Misalnya pelanggan, oh pelanggan maunya data-data perusahaan itu dikelola dengan baik sehingga mereka percaya.
dengan data-data yang dikelola di perusahaan, termasuk data pribadi mereka gitu ya. Terus misalnya investor, dengan adanya SMKI kita menjaga keamanan informasi dengan baik sehingga tidak terjadi insiden. Karena insiden itu misalnya bisa mengurangi reputasi. Dimana kalau reputasinya rusak nanti berpengaruh terhadap investasi mereka misalnya kayak gitu. Jadi kita diharapkan bisa menjaga reputasi. Dan lainnya nanti kita buatkan di dalam sebuah matriks lagi gitu. Lalu dari situ kita harus menginventaris persyaratan yang stakeholder mana yang mau kita akomodir untuk kita jadi concern kayak gitu. Di sini kita menjawab siapa aja sih yang berkepentingan terhadap SMKI, persyaratannya, lalu apa aja yang dikelola. Ini juga mirip-mirip ya, masih dikenali oleh tim yang sama. Lalu nanti kebijakannya ini harus dimuat di kebijakan SMKI. Kemudian juga kebijakan kepatuhan ya, kalau ini relevannya terhadap regulasi. Nah, kita juga bisa create prosedur ya, prosedur untuk mengakomodir gitu. Misalnya kita ketika mengidentifikasi harus ngelakuin apa sih, siapa aja sih pihak yang berkepentingan, lalu bagaimana mengevaluasi persyaratan. Di mana prosedur ini emang jarang sih dibikin, tapi kalau ada lebih enak ya. Jadi step by step yang akan kita lakukan tiap tahun itu jadi enak karena udah ada prosedurnya. Kalau enggak kan nanti ya kita langsung berhadapan sama si matriksnya itu gitu. Jadi ketika berhadapan sama matriks ya kita bebas mau ngapain dulu nih, nge-review mana dulu nih gitu. Tapi kalau udah ada prosedur kan lebih enak gitu. Nah, ini juga sama, kita bikin daftar pihak yang berkepentingan. Seperti itu. Atau juga dari em, tinjauan manajemen ya. Jadi salah satu item yang dicek di tinjauan manajemen itu adalah ya ini pihak yang berkepentingan dan ekspektasinya seperti apa. Di situ. Nah, dari sini rekan-rekan apakah cukup kebayang maksudnya? Nah, jadi di sini di ebook nis juga saya terangin sih rekan-rekan. Pihak yang berkepentingan itu kalau eksternal itu tadi kan udah nyebut regulator ya. Ada regulator, legislator. Mirip-mirip sih, tapi di Indonesia kayaknya yang lebih ngaruh regulator ya. Kemudian pemegang saham, bisa pemilik dan investor. Supplier juga sih, supplier. Termasuk mitra kerja juga. Kelompok aktivis, kalau relevan gitu ya. Pelanggan konsumen, asosiasi industri, dan lain-lain. Pesaing bisnis, ini merch-nya kurang pas. Kemudian pihak internal bisa manajemen puncak, pemilik proses, pemilik sistem, pemilik informasi, karyawan, pengguna, unit kerja pendukung, profesional keamanan informasi ya. Ini profesional keamanan informasi misalnya mungkin tenaga ahli dan lain-lain gitu. Nah, persyaratan yang relevan bisa aja persyaratan yang keinginan mereka atau persyaratan-persyaratan yang memang sesuai dengan kebutuhan. Bisa persyaratan hukum, persyaratan regulasi, ketentuan kontrak, standar industri, komitmen organisasi, persyaratan perubahan iklim, ataupun persyaratan yang mereka state secara resmi ya per orang per orangnya. Lalu apa yang mau ditangani, apa yang tidak ditangani, gitu. Dan ini caranya memang brainstorming ya. Nggak ada yang benar-benar salah atau seperti apa. Kemudian
Nah, ini juga harus ditanyakan ya. Lalu yang akan ditangani seperti apa? Apakah terkait keamanan informasi? Apakah berdampak ke aspek JA? Mau dikontrolnya seperti apa? Lalu juga terkait perubahan iklim, kalau relevan, seperti itu. Nah, menentukan ruang lingkup. Nah, ini penting juga nih, ruang lingkup. Kadang kita nggak ngerti kalau ruang lingkup itu harus ditentukan dan harus spesifik gitu ya. Karena kalau ruang lingkupnya nggak jelas, akhirnya mau bikin dokumennya juga jadi nggak jelas. Nggak jelasnya gimana? Misalnya kita harus menginventarisasi aset. Tapi karena ruang lingkupnya nggak jelas, jadi kita nggak ngerti ini harus didata apa enggak. Yang ini masuk eh, dalam pekerjaan SMK apa enggak gitu. Nggak ngerti akhirnya. Karena nge-define ruang lingkupnya juga nggak jelas gitu ya. Ada yang nge-define ruang lingkupnya satu organisasi. Padahal mereka nggak punya capability untuk melakukan itu di satu organisasi. Cuma capability-nya cuma di bagian IT-nya doang gitu ya. Tapi di ruang lingkupnya ngomongnya satu organisasi. Nah itu nggak bisa tuh kayak gitu. Jadi kalau emang bagiannya spesifik, ya tulis spesifik gitu ya. Eh, Bahkan kalau misalnya di nggak seluruh proses tim IT gitu, cuma di aplikasi tertentu, atau bahkan di aplikasi dikecilin lagi jadi database-nya doang, UI-nya doang. Itu kalau tidak dibikin spesifik, bingung nanti gitu ya antara apa yang didata, apa yang diamankan, sama apa yang dicek, nggak sinkron. Yang ngerjain bingung, yang auditornya bingung juga gitu. Makanya kita harus ngedefine ini dengan benar. Supaya ruang lingkup sertifikasi atau ruang lingkup pengerjaan SMK-nya nggak kemana-mana, nggak tambah gede, nggak terlalu sempit juga, pas gitu. Dan sesuai dengan waktu yang disediakan, sesuai dengan kebutuhan yang emang bisa dipenuhi gitu. Jadi menentukan ruang lingkup ini penting ya rekan-rekan. Gitu. Jadi jangan sampai nggak ngerti cara menentukan ruang lingkup. Itu sih kalau dari saya. Menentukan ruang lingkup tuh kayak gimana ya contohnya? Nah, di di ebook sebetulnya saya jabarin juga sih menentukan ruang lingkup. Nah, ini ya, ruang lingkup itu menentukan batas audit, menentukan risk assessment, menentukan kontrol mana yang berlaku dan tanggung jawab manajemennya mana aja. Oh, nggak ada contoh ya, mana ya? Ada kayak ada contoh pernyataan deh. Nah, misalnya ini ya, SMKI tentang pengelolaan layanan aplikasi X yang beroperasi di kantor pusat Jakarta, data center cloud provider Y, termasuk prosesnya pengembangan operasional dukungan teknis terkait layanan. Gitu. Jadi harus jelas aplikasinya apa, proses bisnisnya apa aja. Karena bisa aja, oh operasional doang, pengembangannya nggak masuk, nggak apa-apa gitu. Dukungan teknisnya nggak masuk. Dukungan teknis itu kan kayak help desk something gitu lah ya, gitu. Itu nggak masuk. Cuma operasional aja, tapi dukungan teknisnya nggak dimasukin itu. Nggak apa-apa gitu. Hmm, nggak ada yang salah, nggak ada yang nggak bener sih sebetulnya. Cuman terkadang saya ngelihatnya kalau bagi organisasi yang tricky-tricky ya, memanfaatkan SMK ini, terkadang mereka butuh logo sertifikasinya, tapi dalam prosesnya SMKI-nya dikecilin tuh ruang lingkupnya. Jadi kecil banget gitu ya, sehingga sertifikasinya lolos. Tapi yang dijual di websitenya itu
logo sertifikasinya, which is orang nggak tahu kan bahwa ruang lingkup sertifikasinya itu sebetulnya bukan seluruh data perusahaan gitu, tapi seolah-olah perusahaan kami sudah sertifikasi gitu. Nah, itu yang kadang-kadang kayak itu ya, kayak sulap gitu, sulap-sulap apa kibul-kibulan gitu ya antara apa yang sebenarnya disertifikasi dan apa yang dijual. Yang dijual kelihatannya yang disertifikasi satu perusahaan, padahal dalam proses ISO-nya yang disertifikasi itu udah satu aplikasi tertentu, dibatasin lagi prosesnya jadi lebih kecil banget gitu ya supaya sertifikasinya lolos, tapi nanti begitu di up ke publik ngomongnya yang si mulut besar gitu. Itu sering kayak gitu. Makanya menurut saya ini harus dikembalikan dulu ya niatnya supaya lurus, supaya ketika kita ngomong SMKI kita tuh harus ngerti bahwa yang masuk di ruang lingkup harusnya tuh proses bisnis yang paling urgent, yang paling kritikal. Jangan sampai kita milih proses bisnis yang paling kecil supaya sertifikasinya lolos. Tapi yang proses bisnis yang paling kritikalnya malah nggak disertifikasikan. Nah, itu yang salah gitu. Jadi jangan sampai kita cuma ngejual itu ya, kibul-kibulan dalam ruang lingkup SMKI gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah, ketika ngedefine ini juga eh, kadang bagi mereka yang masih agak awam ya untuk menyusun kata-kata, bisa juga sih kita pakai bantuan AI ya. Oke, rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan mungkin? Ini adalah referensi yang saya gunakan. Jadi kalau teman-teman perlu ada buku pegangan implementasi ini sudah yang tadi saya presentasikan ada berupa isinya terkait sama item-item di klausul ya. Ini cuma klausul doang isinya. Terus ada 11 kontrol baru aneks A. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Silahkan, Mas Arton. Silahkan, bisa unmute kan ya? Halo, Assalamualaikum Mbak. Ya, Waalaikumsalam. Izin Mm, Mbak, kenalkan saya Arton Mbak. mm-mm, Dari kerja saya itu di Lembaga Pemerintahan Kementerian Mbak. mm-mm, mm-mm, Terkait sebenarnya sih agak di luar dari SMKI, tapi masih masuk SMKI Mbak. Nah, mm-mm. terkait ini kan PDP itu kan bagian dari SMKI juga ya Mbak ya, yang mungkin lebih spesifik kepada data ya Mbak ya. Iya, Nah, ha? kebetulan kan saya masuk tim PDF nih Mbak. Oh Ini gitu. iya, ini Ha-ha. kan baru banget nih Mbak di tempat saya. Mm-mm, Nah, terus terkait batasan atau ruang lingkup yang harus dilakukan tuh mm-mm, apaan aja gitu Mbak. Terus yang di yang harus didahulukan itu apa dulu gitu Mbak. Terus eh, karena kan data ini kan luas ya Mbak ya. Nggak hanya mm-mm. nggak hanya dari eh, aksesnya atau apanya gitu kan ya Mbak ya. Terus lalu framework apa yang cocok ya Mbak ya kira-kira ya kalau misalnya kita mau pakai apa namanya apakah ISO 2007 2701 gitu atau Oh, dua apakah tujuh yang tujuh lain kosong ya satu ya. ya Iya, iya, atau iya. karena di tempat saya masih baru nih Mbak Mm-mm, masih baru mm-mm, timnya masih pembentukan lah gitu. Mohon pencerahannya Mbak. Makasih. mm-mm. Iya, Mas. Jadi ISO 27701 itu extend dari ISO 27002 ya. Jadi 27701 itu juga ngejabarin kontrol yang ada di ISO 27001 Annex A itu atau di 27002 gitu ya. Jadi relate ya, relate ketika kita ngebahas ISO 27001 dan 27701 itu relate. Jadi mau nggak mau teman-teman harus hatam dulu nih yang basicnya 27001-nya baru nanti ke 27701 gitu. Jadi mau nggak mau ya SMKI-nya nggak di skip sih gitu. Terus yang
bedanya apa sih gini? Jadi teman-teman harus paham ya, ketika kita ngomongin SMKI, kita ngomongin aspek CIA, confidentiality, integrity, availability, gitu ya. Kerahasiaan, integritas, sama ketersediaan. Nah, kalau kita ngomong aspek informasi, bisa jadi nanti leveling dari CIA-nya itu ada 3 level misalnya gitu ya, yang sederhana. Misalnya eh, confidentiality-nya tinggi gitu, yaitu informasi rahasia, informasi data pribadi, atau informasi atau data pribadi itu confidentiality-nya tinggi. Kemudian ada informasi yang confidentiality-nya medium gitu. Misalnya data internal perusahaan yang tulisannya internal internal, nah itu data internal atau data yang terbatas gitu. Kemudian ada lagi data yang confidentiality-nya rendah, yaitu data yang di public gitu ya, ditaruh di website itu confidentiality-nya rendah. Ada data atau informasi yang integrity-nya tinggi gitu ya. Misalnya hak akses gitu ya, kredensial terhadap akunnya administrator itu integritinya tinggi. Makanya nanti kontrolnya harus menerapkan multifaktor authentication dan lain-lain gitu ya. Jadi ketika kita mau pahami tentang aspek CIA itu nanti kita jadi tahu bahwa yang namanya informasi itu pasti ada kombinasi dari CIA. Bisa jadi informasi website gitu ya, C-nya rendah gitu. Tapi integritinya tinggi karena kan nggak boleh di-hack, nggak boleh di data publiknya tuh nambah satu huruf diubah-ubah kan nggak boleh. Dan availability-nya tinggi. Jadi misalnya uh, data yang dipublikasi lewat website itu C-nya rendah, I-nya tinggi, A-nya tinggi gitu. Jadi informasi atau data bisa jadi punya aspek seperti itu. Nah, kalau kita ngomong tentang data pribadi itu adalah termasuk C-nya tinggi gitu. Jadi otomatis ya harus menerapkan eh, security-nya yang itu diatur sama ISO 27001. Jadi mau nggak mau sebelum menerapkan Undang-Undang PDP ya harus paham SMKI dulu sih gitu. Baru nanti di Undang-Undang PDP apa aja tuh pasalnya gitu. Baru kita mapping, oh pasalnya dia harus menjaga keamanan data. Oke. Oh, dia harus mengakomodir kebutuhan dari si subjek data pribadi. Oke. Oh, kalau ada insiden harus kayak gini. Oke. Nah, itu semua ada di Undang-Undang PDP. Jadi gitu, kita memahaminya apa aja yang di Undang-Undang PDP dan tentang aspek security-nya itu juga masuk di Undang-Undang PDP. Jadi di Undang-Undang PDP itu nggak cuma bicara tentang bagaimana ngejaga keamanan informasinya, tapi bagaimana memastikan kepatuhan gitu ya. Kemudian kalau jadi pengendali harus apa, dilakukan apa enggak gitu. Kemudian apakah punya prosesor data pribadi di organisasi? Nah, itu si prosesor diaturnya enggak gitu. Jadi agak agak ini nih kita kalau ngebahas undang-undang PDP, tapi percayalah itu relate kok gitu. Relate tapi undang-undang PDP itu mix antara cyber security sama kepatuhan, compliance gitu. BTW ini Mas Arton paham nggak ya saya yang jelasin ini? Paham paham Mbak. Iya, tapi ceritanya kayak gitulah ya. Iya iya. Artinya Siap kita siap harus Mbak. ngerti bagaimana ngejaga data, which is itu adanya di ISO 27001, dan kita harus ngerti gimana caranya eh, memastikan kepatuhan atau compliance terhadap undang-undang PDP. Nah, di situ kita harus baca tuh pasalnya ngomong apa, baru kita bahasnya di situ. Tapi itu semua terkait sama undang-undang PDP, terkait sama ISO 27001 atau SMK. Seperti itu. Baik Mbak. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Ini dari Z mau nanya, cara menerapkan SMK di lingkup pemerintah daerah, meski kalau udah kominfo, tapi bagaimana untuk menerima?
menerapkan di internal organisasi atau dinas. Bagaimana agar semua pegawai atau SDM mengerti pentingnya SMKI? Nah, kalau di pemerintah daerah itu ternyata ya, yang saya tuh sebetulnya baru tahu juga sih, bahwa ternyata pemerintah daerah itu menerapkan SMKI-nya biasanya itu di Diskominfo-nya doang gitu. Jadi ruang lingkupnya cuma di Diskominfo. Jarang yang menerapkan SMKI-nya di lingkup kabupaten atau di lingkup kota gitu ya. Itu yang terkadang jadi ruang lingkupnya masih belum keseluruhan. Padahal kalau kita ngomong keamanan informasi, informasi itu kan nggak cuma ada di Diskominfo aja ya, gitu ya. Tapi seluruh perangkat daerah itu kan mengelola informasi. Informasinya itu juga campur-campur. Ada informasi yang fisik, ada informasi yang lisan, ada informasi yang digital, gitu kan. Nah, kondisinya memang sekarang orang pahamnya, oh ini SMKI, oh Diskominfo gitu. Jadi belum paham bahwa kewajiban ngejaga informasi itu ya seluruh pihak dari organisasi perangkat daerah itu sih yang menjadi permasalahannya. Nah, gimana caranya untuk bisa menerapkan SMKI di lingkup daerah? Menurut saya sih awalnya itu harus bikin peraturannya dulu ya. Jadi peraturan SMKI-nya itu memang harus dibikin peraturan yang ruang lingkupnya misalnya untuk uh, Pemkab, Pemkot gitu ya, atau Pemprov, di mana itu melibatkan organisasi-organisasi yang ada di ruang lingkup perangkat daerah gitu. Jadi jangan sampai nanti orang memahaminya, oh SMKI, oh ini di Diskominfo, di organisasi perangkat daerah yang lain kayak Dukcapil, oh Dukcapil punya sendiri gitu. Jadi enggak paham gitu bahwa sebetulnya misalnya Dukcapil emang nerapin sih. Tapi kan organisasi perangkat daerah tuh nggak cuma Dukcapil dan Diskominfo aja ya. Ada juga yang lainnya misalnya gitu ya. Ada organisasi yang mananya lagi gitu. Misalnya Dinas Lingkungan Hidup. Nah itu kan mengelola informasi juga ya. Misalnya informasi apa ya? Informasi lingkungan hidup tuh misalnya data-data tentang eh, taman gitu ya, taman dan itu kaitannya sama misalnya sampai kesehatan warga misalnya kayak gitu. Atau kesehatan. Dinas kesehatan mengelola data-data dari masyarakat gitu ya. Masyarakat mana aja yang kunjungan sakit, kunjungan sehat misalnya kayak gitu. Nah, itu kan juga ngelola data ya, ngelola informasi. Dan harus menerapkan SMKI juga sebetulnya. Nah, gimana caranya? Ya itu bikin peraturannya dulu sih kalau menurut saya. Karena tanpa peraturan, biasanya nanti organisasi perangkat daerah tuh nggak mau patuh gitu karena emang diatur. Mana aturannya gitu? Oh nggak ada aturannya. Oh ya udah berarti nggak bukan masalah saya dong gitu. Jadi awalnya sih kalau menurut saya bikin peraturannya dulu ya high levelnya dulu. Dan di mana di situ akan dapat dari komitmen pimpinan. Nah, baru dari situ nanti dijabarin tuh kira-kira gimana ya cara mengimplementasikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan gitu ya. Dan menurut saya dengan bantuan AI, teman-teman yang ada di manapun harusnya udah bisa ya bikin dokumen eh, yang lebih mudah gitu. Karena kan nggak harus hire konsultan. In this economy, hire konsultan tuh bisa ratusan juta ya. Belum biaya sertifikasinya gitu. Jadi emang nggak semua bisa bayar sih. Makanya menurut saya kemampuan untuk bisa pakai menerapkan SMK dengan AI ini harus harus jadi one step lah yang kayaknya harus banyak yang nguasain sih gitu. Oke, Mas Stefanus ya, raise hand boleh boleh silahkan. Oke, halo, apakah suara saya kedengar, Mbak? Iya, dengar-dengar. Oke, terima kasih, Mbak. Kenalin dulu, saya Stefanus Desano. Saya masih baru-baru belajar sih, Mbak, gitu. Mm-mm. Jadi ini kalau pertanyaannya terlalu awam, mohon untuk dimaklumi. Nah, Uh, kalau berdasarkan pemaparan dari Mbak Restia tadi kan kita bahas ini tentang klausul 4 tuh terdiri dari kata kuncinya adalah yang saya tangkap mm-mm. menetapkan konteks, kebutuhan ekspektasi, ruang lingkup, dan juga SMKI-nya. Nah, pertanyaan saya adalah gimana caranya kita tahu apa yang udah kita tetapkan itu sudah cukup gitu. Maksudnya yang udah
Karena kan yang bakal kita tetapkan ini kan akan digunakan selama proses SMKI itu berlangsung kan, sampai Mhm. klausur terakhir sampai aneks. Nah, pertanyaannya bagaimana kita tahu bahwa yang udah kita tetapkan itu sudah cukup gitu. Misalnya ternyata sejatinya itu penetapannya harusnya 10 nih gitu. Tapi ternyata kita sendiri bahkan udah dengan bantuan AI, dengan Mhm. bantuan tim itu kita cuman 7 aja. Apakah itu memang ada nanti prosedurnya bakal dicek sama misalnya internal audit atau mungkin sama konsultan atau mungkin hal yang seperti itu memang bisa menjadi salah satu bentuk kebocoran lah kurangnya Hmm. 3 penetapan tadi. Nah itu pertanyaan saya sih Mbak. Apakah kira-kira pertanyaannya dapat dimengerti ya Mbak ya? Iya, iya, iya. Jadi sebetulnya di awal implementasi SMKI ya, saya sih jarang sih menemukan bahwa, tapi bisa aja sih, em, oh ini ada yang kurang gitu. Tapi yang biasa ya bisa ngomong kayak itu adalah auditor, auditor sih gitu. Jadi sebetulnya memang bagaimana cara memverifikasinya? Jadi gini, kita tuh harus paham ya teman-teman, kita tuh AI loh. Kita tuh AI tapi kita AI buatan Tuhan gitu. Jadi ketika AI buatan manusia ini si ChatGPT ngasih eh, masukan gitu ya. Memang harusnya idealnya kita sebagai AI juga kita bisa memverifikasi itu. Nah, terkadang masalahnya adalah rekan-rekan belum punya capability. Nah, berarti kan ada gap tuh. Nah, gapnya itu enggak, saya berarti pertanyaannya, Mbak, saya belum bisa memverifikasi. Nah, saya paham nih, Mas Stefanus. Mas butuhnya tahu nggak butuh apa? Butuh pelatihan. Jadi Mas butuh pelatihan. Mas butuh pelatihan. Jadi ada yang namanya pelatihan SMKI. Itu ada pelatihan ISO 27001 Associate gitu ya. Atau ISO 27001 Lead Implementer atau Lead Auditor gitu. Nah, dari situ, dari pelatihan itu nanti Mas bakalan paham karena yang kita pahami di sini adalah standar gitu. Jadi kalau teman-teman belum bisa memverifikasi, teman-teman harus naik level nih supaya bisa memverifikasi hasil kerja AI. Nah, caranya gimana? Berarti teman-teman harus meningkatkan kompetensi. Kebayang lah ya Mas ya, maksudnya saya gitu. Jadi kalau teman-teman udah punya kompetensi, pasti nanti bisa. Nah, apakah kalau misalnya kita listnya kurang itu nanti jadi temuan? eh Kalau di awal-awal harusnya enggak ya, karena kalau di awal-awal implementasi SMKI biasanya ya itu banyak eh, pemakluman-pemakluman gitu. Sekedar udah bikin biasanya udah oke 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 gitu. Yang jadi temuan itu biasanya yang kalau nggak ada, setahu saya ya. Beda ceritanya kalau udah sertifikasinya itu udah jalan 4 tahun gitu ya, udah ada eh, udah sertifikasi ulang bahkan gitu. Bahkan kan tiap tahun itu kan setelah sertifikasi awal ada audit surveillance ya. Jadi ada audit berkala lah tiap tahun gitu. Jadi itu pasti dapat masukannya di situ. Nah, kalau misalnya di situ ada yang kurang, biasanya nanti dari audit itu bakalan jadi temuan atau jadi masukan, improvement kayak gitu. Jadi kalau ngomong di ISO ini jangan takut salah gitu. Karena eh, kita kan learning by doing juga ya rekan-rekan ya. Dan kita harus memahami bahwa tidak ada segala sesuatu yang ideal di awal. Jadi apapun yang rekan-rekan bisa, nggak apa-apa itu gitu. Nanti kalau misalnya ada temuan, nggak apa-apa gitu. Jadi nggak apa-apa, apa aja yang bisa. Itu ya Mas ya, paham kan? Oke, baik, Ngejawab nggak? cepat kejawab banget Mbak Resti ya. Jadi dari kitanya yang penting harus meningkatkan skill dan kemampuan dan meskipun kita pun nanti udah punya kemampuannya, Mm-mm. ketika itu sudah berjalan ya tidak ada yang 100% sempurna, akan ada yang namanya apa namanya tadi Mbak audit surveillance ya. Iya, Per setiap tahunnya yang bisa memperbaiki. Udah kejawab sih Mbak. Terima kasih banyak Mbak Resti ya. iya sama-sama Mas. Ini ada pertanyaan dari Kak Hanelia. Ternyata terkait isu internal eksternal. Apakah isu internal eksternal wajib diperbarui tiap tahun? Iya wajib. Kalau nggak ada perubahan gimana? Ya udah tinggal diupdate aja dokumennya, ganti tanggal gitu sih.
Kenapa harus selalu diperbarui? Karena yang namanya isu internal eksternal itu gimana ya? Hmm, ibaratnya gini loh, rekan-rekan kita aja kalau pakai baju kan harus sesuai konteks ya. Misalnya kita lagi mau ke pasar nih, gitu kan nggak mungkin kita pakai baju formal batik gitu kan? Iya nggak sih gitu kan? Pakai baju aja harus sesuai konteks gitu. Karena ngejawab kebutuhan ketika datang gitu. Apalagi ketika kita ngebahas SMKI. SMKI itu ngejawab kebutuhan terhadap keamanan informasi. Nah, pertanyaannya kita tahu nggak apa yang jadi masalah gitu. Masalahnya berubah apa enggak gitu. Nah, itu adalah reason why kita harus mereview kembali. Masalahnya tuh ada yang berubah atau ada yang update atau sama aja gitu. Nah, ketika nggak ada yang berubah, ternyata masih semuanya relevan ya, at least ya dokumennya ganti tanggal sih gitu. Itu adalah bukti bahwa kita melakukan review berkala terhadap isu internal dan eksternal. Seperti itu, Mbak Hanelia, mudah-mudahan kejawab kah? Halo, halo, Mbak Hanelia. Apakah masih ada? E-booknya bayar, guys. Mohon izin. E-booknya aku jual, maaf ya, rekan-rekan. Kemudian, tadi ada yang nanya, oh, ini Mas Ferry bantu jawab ya. Terima kasih Mas Ferry. Rekan-rekan ada yang mau nanya lagi? Apa sudah oke? Sudah oke ya. Jadi insya Allah nanti kita lanjut lagi ya rekan-rekan untuk klausul yang lain. Kita lanjut klausul 5 dan lain-lain sampai selesai. Atau mungkin rekan-rekan mau request undang-undang PDP juga boleh. Tapi kita nunggu adanya peraturan baru dulu kali ya. Nanti kita bahas lagi. Tapi intinya stay tune. Nanti kita sama-sama belajar, sama-sama improve. Terima kasih atas rekan-rekan yang hadir. Nanti ini juga rekamannya saya sampaikan di YouTube ya. Saya punya YouTube namanya Restia Mugiono. Nanti kita lihat hasil rekaman di sana. Terima kasih rekan-rekan. Selamat malam. Sehat selalu.